Shalom. Sebelum kita belajar, tolong satu orang pimpin kita dalam doa. Yang bersedia saja. Siapa yang bersedia pimpin doa? Ada yang bersedia pimpin doa? Teacher. Bapak Valentino, yuk. Teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar, Tuhan berkati kami, Tuhan berilah kami kepintaran, Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, berilah mereka rezeki, Tuhan, dan panjang umur, Tuhan. Tuhan berkati juga teacher-teacher kami yang mengajar kami, Tuhan, dalam nama Tuhan Kristus. Amin. Oke, amin. Puji Tuhan. Yuk, kita langsung saja buka bukunya. Yang baru masuk langsung kunci aja suaranya, nak. Kita di halaman 104. Roh Kudus mengubah dan membaharui. Ayat-ayatnya bisa dibaca di rumah. Contoh sosok yang hidup berubah halaman 104. Itu sudah dibaca. Ada si Simon Petrus, ada si Paulus. Mereka, maksudnya di situ, dahulunya mereka orang jahat. Tapi ketika Roh Kudus, rohnya Allah atau Tuhan Yesus yang menjumpai mereka, mereka berubah. Jangan bingung-bingung. Siapa Roh Kudus, siapa Yesus, siapa Bapa. Allah kita Tritunggal. Sama seperti kamu. Misalnya, si Dinda, dia punya tubuh kan? Bukan berarti tubuhnya jalan sendiri. Lalu si Dinda punya roh kan? Rohnya kalau dia mati, rohnya itu kembali ke Tuhan. Tidak mungkin rohnya si Dinda kelihatan kan? Dan si Dinda itu, suara masih ada terdengar, nak. Dan si Dinda itu dia punya akal dan pikiran. Atau di kepala ini yang mengatur semua. Otaknya itu dia mengatur. Tangan berjalan, tubuh berjalan. Ya, rohku berdoa. Dia yang ngatur dari sini. Jadi, diumpamakanlah Allah itu yang mengatur segala sesuatunya itu adalah Allah Bapa. Jadi dia seperti kepala Allah Bapa. Dialah yang mengatur. Mengatur siapa? Tubuhnya siapa? Yesus yang bisa kita sentuh, yang punya tubuh adalah Yesus. Maksudnya Tuhan yang bisa kita lihat, dia punya mata, punya tangan seperti kita adalah Tuhan Yesus. Ya. Jadi si Dinda yang bisa kita sentuh ya tubuhnya Dinda gitu. Nah, ini Dinda itu misalnya dia manusia. Nah, ini Allah. Jadi Allah yang bisa kita sentuh adalah Yesus. Dia punya tangan, dia bisa bicara. Jadi Allah yang kelihatan, Allah yang bisa disentuh adalah tubuhnya Yesus. Lalu Dinda itu tadi teacher bilang punya roh. Nanti kalau si misalnya Dinda meninggal, tubuhnya ini akan menjadi debu, lalu rohnya kemana? Ke Tuhan. Sama tubuh Yesus ini, dia nggak bisa hidup, tubuh Yesus itu, kalau tidak ada roh di dalamnya. Siapa dia? Yaitu Roh Kudus. Roh yang kudus. Masih ada suara PB, matikan suaranya. Nah. Jadi Roh Kudus itu tinggal di hidupnya Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan bingung. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Nggak mungkin kan kita memanggil, rohnya Dinda sini dulu, kan nggak mungkin. Terus, tubuhnya Dinda sini dulu, pikirannya Dinda sini dulu, tidak mungkin. Nah, tapi kita memanggilnya Dinda. Nah, seperti itulah Tuhan. Tuhan, dia, Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Allah adalah Tuhan. Jadi dia Tritunggal. Jangan bingung-bingung nanti. Macam mana sih? Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Makanya Yesus bilang, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melihat Bapa. Artinya kalau kita percaya ke si Dinda, pasti kita tahu pikiran Dinda. Oh, pikiran Dinda maunya ini, maunya itu. Itu pikiran. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita percaya Yesus itu Tuhan, otomatis kita akan lihat Bapa di dalam pikiran daripada Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi, jangan bingung ya. Yesus, Bapa, Roh Kudus itu sama. Ya. Artinya itu dia adalah Allah Tritunggal. Ya. Tadi teacher umpamakan si Dinda, sekarang teacher nggak mungkin kan tubuhnya teacher ini pisah dari rohnya teacher, itu tidak mungkin. Pikiran teacher nggak bisa, otak teacher ini nggak bisa bekerja kalau nggak ada tubuh, kalau nggak ada roh. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan kalau dia bekerja selalu, pertama dia akan berbicara dari surga. Tolong suara yang ada dikunci. Nah, waktu Yesus dibaptis,
Di situ Bapak ngomong apa? Inilah anak yang kukasihi. Itu langsung suara terdengar, semua orang dengar. Yesus pun mendengar. Lalu Roh Kudus yang mana? Roh Kudus juga hadir dalam bentuk burung merpati hinggap di bahunya Tuhan Yesus. Nah, lalu Yesus sendiri. Jadi mereka itu bekerja bersama-sama. Bukan berarti Tuhan kita tiga, tidak. Tritunggal. Artinya tiga di dalam satu. Contoh tadi teacher bilang tubuhnya kita ini, tubuhnya misalnya tadi si Dinda, dia terdiri dari 3 bagian, tapi Dinda bukan 3 kan? Tidak 3 dia hanya 1. Itu maksudnya. Jadi masih ada suara, Nak. Suara siapa nih? Ini teacher rekam ya. Jangan kasih suara-suara yang aneh, Nak ya. Jadi si Petrus sama si Paulus itu ketika dia Roh Kudus baharui, karena kita belajar, lihat judul kita, Roh Kudus mengubah dan membaharui. Kenapa Roh Kudus yang mengubah dan membaharui? Tanya dong, kenapa? Kok enggak Tuhan Yesus, kok enggak Bapa? Karena Allah Bapa itu ada di surga, dia mengatur seisi dunia dengan isinya. Lalu Tuhan Yesus ada di mana juga sekarang ini? Di surga, ya. Jadi sekarang yang bisa mengubah kita siapa? Roh Kudus. Karena sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku akan memberikan rohku untuk menyertai kamu. Roh itu tak terbatas. Kamu berdoa di sini, orang Amerika berdoa, Tuhan bisa hadir di Amerika, Tuhan bisa hadir di Indonesia. Karena roh itu tanpa dibatasi ruang dan tempat. Dia bisa kemana, namanya roh. Ya, kalau orang dunia bilang seperti arwah-arwah itu, dia tembus lewat aja dari tembok kan, seperti itu. Tapi kalau Tuhan tidak demikian, dia Allah, dia bukan yang lain. Jadi ketika si Simon Petrus dan Rasul Paulus bertemu dengan Roh Kudus, mereka berubah. Bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka berubah. Anak-anak kelas 5 seringkali ke gereja, seringkali berdoa. Waktu kalian berdoa, waktu kalian bernyanyi, waktu kalian di gereja, itu sebenarnya kalian sedang mengunjungi Yesus. Valentinus sadari suaranya, Nak. Ya, waktu kalian ke gereja itu kalian mengunjungi Yesus, bertemu Yesus, tapi sayang. Waktu ketemu Yesus kalian tidak berubah. Harusnya berubah sama seperti Simon Petrus dan Rasul Paulus. Harusnya Valentinus sadari ketika jumpa Tuhan, ketika dia berdoa, ketika dia ke gereja, ketika dia membaca Alkitab, ketika dia bernyanyi, berubahlah sedikit malasnya. Karena Yesus bukan pemalas. Misalnya si Justin ketika dia bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan lain sebagainya di ibadah, harusnya dia lebih berubah lagi, lebih tenang, lebih lagi dengar-dengaran. Sama seperti Petrus dan Paulus. Sekarang kita masuk di halaman 105. Tolong dibacakan si Justin. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan ke-12 muridnya berkumpul di Galilea. Tuhan berjanji akan memberikan kuasa di surga dan di bumi, yaitu Roh Kudus, yang akan menyertai murid-muridnya hingga kesudahan zaman. Murid-murid berkumpul di Yerusalem menantikan Roh Kudus. Roh Kudus turun dengan tanda-tanda suara seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan mereka berkata dalam bahasa lain atau bahasa roh. Peristiwa turunnya Roh Kudus ini disebut Pentakosta. Roh Kudus adalah pertama, pribadi nyata yang datang untuk tinggal pada pengikut Kristus yang sejati. Kedua, Roh Kudus adalah Allah, pribadi yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak.
dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Nomor 3, roh kebenaran, roh Tuhan Yesus, roh penghibur, dalam Yohanes 4 ayat 24. Oke, sekarang coba baca Kisah Para Rasul 5 yang ada Alkitabnya. Angkat tangannya biar teacher lihat yang punya Alkitab di sebelah. Saya Cepat-cepat. teacher. Kisah Para Saya Rasul teacher. pasal 5, bacakan. Kunci suaranya Justin. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dan dari hasil penjualan tanah itu? Ya, Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasil itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau kan bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. oke. Sekarang Yohanes 4 ayat 24 yang ada Alkitab, ganti yang lain. Langsung cepat-cepat dibuka Alkitabnya. Ada? Yohanes 4 ayat apa, Cica? Yohanes 4 ayat 24. Udah ketemu. Bacakan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, ulangi. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Oke, kunci lagi kembali suaranya. Yang baru masuk kunci suara, nak ya. Sekarang kita masuk di arti Roh Kudus. Coba. Subtema 2 pembelajaran 3. Siapa yang bicara? Subtema 2 pembelajaran 3. Siapa yang bicara? Subtema 2 pelajaran 4. Hei, Rafael suaranya. Kunci suaranya itu. Ya. Jangan bicara kalau teacher tidak suruh ya, nak ya. Perhatikan 105 buku agama, jangan ada yang lain dibahas di sini. Coba untuk si PB, satu aja sebutkan apa itu Roh Kudus. Sudah dibaca tadi. Cepat-cepatlah dibaca, dipahami. Kasih suaranya PB. Nah, kemana semua menghayal tadi berarti dibaca? Coba satu. Roh kebenaran. Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri yang telah kita muliakan. Boleh, kunci lagi suaranya. Sekarang coba siapa ini yang namanya Putri ini, Olivia? Siapa itu? Gantilah namanya, jangan kelas 2 di situ ya. Coba, apa itu Roh Kudus? Ada 3 tadi. Roh kebenaran, roh Tuhan Yesus, dan roh penghibur, teacher. Ya, namamu siapa? Amel, teacher. Ah? Amel. Amel, ganti namanya nak ya kalau kita zoom. Oke. Satu lagi, coba Siadari. Kasih suara Siadari. Apa itu Roh Kudus? Makanya belajar lihat bukunya, jangan melangak-melongok kemana-mana, nak. Siadari. Kasih suara. Ada suara ini, suara yang lain. Siadari teacher suruh. Halo Siadari, buka suaranya nak. Apa itu Roh Kudus? Udah dibaca tadi 3, makanya dengarlah nak. Ayo Siadari, apa itu Roh Kudus? Nggak ada buku di depanmu itu, nggak dilihat bukunya nak. Bunga, teacher. Yang lain dulu nak, kalau teacher suruh baru. Siadari, harus ada suaranya. Ayo Siadari, kasih suara. Kita kunci suara nak. Mana Siadari? Kok nggak ada suaranya? Namanya diganti ya, jangan ada ini nama DG, ART, apa ini? Samuel. Ganti namanya Samuel. Ini ada si Pipo lagi.
Si Pipo 1904, ganti namanya nak ya. Samuel itu sama siapa ini? Jadi nanti teacher ngabsen bingung. Oh, ada nama DG. Ada si Pipo, kan bingung teachernya. Oke? Mana? Coba Samuel. Sadar tidak mau bicara dia. Samuel, apa itu Roh Kudus? Langsung dihafal nak tiga-tiganya ya Tuhan, baru ada bukunya itu. Mana Samuel? Mengajar Yesus roh penghibur. Ya, mana? Mengajar. Nanti nak kalau disuruh Bunga, baru kamu buka suara sama Sinta. Jangan buka suara kalau belum disuruh nak, biar nggak ribut ya. Coba untuk si Saron, apa itu Roh Kudus 2? Nggak usah baca buku lagi lah, 3 pun. Apa susahnya ngapal itu? Ayo, Saron. Roh Kudus adalah yang 3 itu, 2 aja kamu hafal. Mana ini? Tuhan penghibur, teacher. Satu lagi. Penghibur. Banyak tadi dibaca. Penghibur. Bukumu lihatlah dulu halaman 105 itu. Artinya bukunya depan matanya tuh bagaimana? Teacher bingung ini. Coba untuk si Rafael. Ya, Rafael sekarang. Apa itu Roh Kudus? Gampang kali pun. Yuk. Rafael. Mana Rafael? Tidak ada. Jaringan lambat atau bagaimana nih? Habis waktu kita nak cepat. Ya, cukup. Sekarang coba sih. Ini lagi namanya, ada yang nama mana tadi? Pindah-pindah kemana dia? Rumah Tapurba, ganti dulu namanya itu. Siapa itu? Siapa itu? Serida teacher. Rido, bacakan. Apa itu Roh Kudus? Ih, baru baca udah lupa macam mana besok ujian, nggak tahu lagi lah. Yuk, apa itu Roh Kudus? Singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Yang dari situ kamu angkat singkat. Yuk, kasih suaranya. Pribadi yang memiliki akal budi teacher. Ya, selain itu hanya satu. Perasaan. Ya, kunci suaramu Juan. Menurutmu Roh Kudus itu apa? Langsung aja ingat Roh Kudus gitu. Ayo. Dia punya akal pikiran tadi katanya. Terus Yesus sendiri apalagi banyak. Cepat. Juan. Kasih suara nak. Lihat aja yang di bukumu itu kalau tidak tahu. Penghibur teacher. Apa? Penghibur. Iya, kuncilah suaramu. Jadi arti Roh Kudus. Tadi kan teacher sudah bilang sebelum Yesus terangkat ke sorga, karena dia akan meninggalkan kita, dia nggak hadir lagi dalam tubuh yang bisa kita lihat seperti ini. Siapa yang menolong? Rohnya lah diutusnya. Roh Tuhan, roh Yesus sendiri. Diutus untuk ngapain? Untuk menemani kita. Itu terjadi di Kisah Rasul pasal, coba buka Alkitabnya dulu. Turunnya Roh Kudus. Ada yang punya Alkitab di situ, angkat tangan yang sudah ketemu. Kisah Para Rasul. Ayat berapa teacher? Kisah Para Rasul. Ayat berapa, teacher? Tunggu, pasal 2. Kalau pasal 1 itu di situ Roh Kudus dijanjikan. Jadi Yesus janji dulu. Kalau untuk yang pasal 2, Pantekosta. Coba bacakan yang ada Alkitab siapa tadi? Bunga, ayat 1 Ketika sampai 3. tiba hari Pentakosta. Ya, Ketika terus. tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang berterbangan dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, Waktu stop. itu di Yerusalem. Stop, Bunga. Kunci lagi suaranya. Jadi di situ Roh Kudus sudah turun. Di pasal 1 Yesus janji, anak-anak, aku ini mau naik ke sorga loh. Tapi jangan takut, nanti aku menyertai kamu kok. Walaupun aku nggak ada, tapi rohku ada. Rohku datang untuk menyertai kamu. Dan itu kapan terjadi? Di hari Pantekosta. Jadi kalau ditanya nanti, apa itu Pantekosta untuk si Glenn? Apa itu Pantekosta? Baru dibaca ini nggak tahu lagi. Suaramu Rafael, Rafael suaranya dimatikan. Glenn, apa itu Pantekosta? Baru dibaca Kisah Rasul pasal 2. Makanya kalau belajar sama teacher harus cepat-cepat. Yuk. Hari turunnya Roh Kudus, teacher. Kan si Glenn yang teacher tanya, sudah bingung dia. Apa Glenn? Ulangi. Temanmu sudah ucapkan. Turunnya Roh Kudus, Sir. Ya, benar. Jadi jangan lupa. Kunci lagi suaranya. Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus, ya. Jadi sekarang kita masuk Roh Kudus menyertai murid-murid Tuhan. Lihat bukumu halaman 105. Kembali lagi ke bukunya. Murid-murid berkumpul di Yerusalem. Nah, pasal 2 Kisah Rasul yang dibaca tadi, di situ murid-murid udah kumpul. Mereka berdoa. Lalu Roh Kudus turun dengan tanda-tanda suara seperti tiupan angin, tiup gini. Gitu. Jadi kayak angin dia berhembus, tetapi yang ada adalah lidah-lidah api. Dia seperti angin, kayak angin sepot-sepot gitu, tapi yang muncul adalah lidah-lidah api. Tahu lidah-lidah api? Lidah api itu seperti, kalian pernah nggak masang mancis? Mancis kan, cis gitu kan? Dia bentuknya gini kan, seperti lidah kan? Nah, itu namanya lidah-lidah api. Jadi turun di atas kepala mereka, bukannya membakar, bukan terbakar mereka walaupun dia api, tapi itu apinya Tuhan. Api Tuhan yang membakar dosa-dosanya, jadi dia menjadi manusia baru. Makanya si Petrus jadi berubah. Yang tadinya dia menyangkal Yesus waktu Roh Kudus belum turun tuh, Petrus itu bilang waktu Yesus disalibkan, Yesus belum naik ke sorga nih, Roh Kudus belum datang. Si Petrus bilang begini, nggak kenal aku, sumpah nggak kenal. Sampai 3 kali dia nyangkal Yesus. Tapi ketika hari Pantekosta Roh Kudus turun, si Petrus berubah. Jadi dia berani berkhotbah. Coba lihat Kisah Para Rasul. Pasal berapa itu si Petrus berkhotbah? Pasal 3. Coba lihat pasal 3 Kisah Para Rasul. Di situ judulnya, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Bayangin, mana mungkin kita bisa melakukan mujizat kalau kita belum berubah, kalau belum diubah oleh Tuhan. Tadinya kan si Petrus itu bilang, aku nggak kenal Yesus. Sumpah nggak kenal. Karena apa? Dia takut dia akan ditangkap dan dipenjara sama seperti Yesus yang sedang ditangkap. Petrus mikirnya begini, Tuhan aja ditangkap disalib, apa lagi aku manusia biasa, nggak mungkin lah gitu ya kan. Jadi dia takut, tapi ketika Roh Kudus sudah turun, ketakutan Petrus hilang. Bahkan dia berkhotbah, mengajarkan firman Tuhan, 2.000 orang langsung bertobat. 3.000 kalau tidak salah, 3.000 orang langsung percaya lewat khotbahnya si Petrus. Jadi kalau orang yang diubah dan dijamah Roh Kudus, dia berubah. Tadinya tidak percaya menjadi percaya. Yang tadinya takut mati, sekarang Petrus nggak takut mati lagi. Bahkan kuasa dari Allah menyertai Petrus. Orang lumpuh pun bisa dia sembuhkan. Jadi pahami di situ, Roh Kudus mengubah. Kamu pun bisa berdoa bilang, Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang urapiku, datang
minta Roh Kudus datang. Kalau Roh Kudus sudah ada di hidup PB, di hidup Juan, di hidup Angela, pasti berubah jadi baik, jadi hebat, jadi manis. Pasti orang tua terheran-heran, waduh luar biasa si PB, dengar-dengaran luar biasa, nggak pernah melawan, nggak pernah marah, nggak pernah berontak, luar biasa. Hebat katanya. Itu kalau dia sudah diubah Roh Kudus. Tapi karena anak-anak kelas 5 ini belum berubah, matikan suaranya Jeta, belum dijamah oleh Roh Kudus, ya tadi. Aku masih seperti yang dulu, marah-marah, melawan, malas, dosa terus yang kita buat. Berarti kita belum manusia baru, masih manusia lama. Jadi tolong diperhatikan itu. Nah, Roh Kudus sudah dijanjikan dan dia sudah turun pada zaman murid-murid di Kisah Para Rasul, ya. Dan itu pun bisa sekarang. Kalau misalnya si Saron berdoa sungguh-sungguh dan dia bertobat, nggak berbuat dosa, satu dosa pun Saron nggak buat, kalau hidupnya udah benar, itu Roh Kudus pasti datang. Namanya kudus. Roh yang kudus. Nggak bisa masuk dia di hati yang marah-marah, hati yang benci, hati yang dendam. Nggak bisa. Karena buah roh apa? Coba, untuk si Wendy, apa buah roh Wendy? Sebutkan 9. Ada lagunya buah roh. Nggak tahu? Yang tahu angkat tangan, lagunya ada itu. Lagu Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus. Siapa yang tahu? 9 buah roh. Ya Tuhan, buah-buah Roh Kudus nggak tahu. Baru kita baca kemarin, manusia baru. Kalian ini kemana aja? Ayo. Buah Roh Kudus, halo. Mana ini? Pasaribu, mana Pasaribu? Buah Roh Kudus yang kita nyanyi. Teacher. Ya, coba jual. Kasih. Ya. Cita, teacher. Iya, sebutkan semuanya. Cita dan sejahtera, teacher. Sejahtera, kesabaran. Terus. Kesabaran, teacher. Kelembutan. Ya, coba suaranya. Teacher, kesetiaan. Ya. Coba untuk si Jeta dulu. Jeta nggak ada suara dari tadi. Jeta sebutkan 9 buah roh. Yang lain diam, nak. Yuk, Jeta saja sekarang. Kasih suaranya Jeta. Ayo Jeta, tinggal 10 menit lagi kita, nak. Waktunya, yuk. Kesabaran, Terus. kedamaian, Damai terus. 9, yuk. Siapa yang tahu lagunya itu? Nggak ada yang tahu. enggak. Kasih kita damai sejahtera, oh Tuhan. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Itu ada lagunya, masa nggak hafal? Aduh ya Tuhan. Jadi itu adalah buahnya. Ya, sekarang kunci suaranya semua. Oke, cukup. Kunci suaranya, nak. Jadi itulah buah-buah dari Roh Kudus. Artinya kalau Roh Kudus tinggal di hidup kita, 9 itu akan keluar. Kasih, dia penuh kasih, penuh kesabaran, penuh damai sejahtera, penuh kemurahan, penuh kelemah lembutan, bukan jadi bencong. Mau kemana? Bukan itu. Lemah lembut di situ, dengar-dengaran. Kalau disuruh, iya. Kalau salah, iya. Salah, maafkan. Jadi dia orangnya gampang diatur. Itu lemah lembut. Penguasaan diri, dia bisa kuasai dirinya untuk nggak emosi, nggak memaki, nggak marah-marah, dan lain-lain. Itu penguasaan diri. Jadi itu kalau seseorang penuh Roh Kudus. Jadi tadi setelah Roh Kudus hinggap ke Petrus tidak berubah. Nah sekarang apa itu? Teacher tanya kembali. Leoni, apa itu Pantekosta? Kunci suaranya Alvarez. Pentekosta, teacher. Roh Kudus, teacher. Pantekosta adalah turunnya Roh Kudus, boleh.
peristiwa turunnya Roh Kudus boleh. Ingat itu baik-baik. Kalau ujian nanti kalian sudah tahu, oke? Jadi, Teacher, kalau apa itu? kedatangan Roh Kudus bisa ya, teacher? Bisa. Kunci suaranya Sinta. Kalau ingin bicara, angkat tangan aja nak gini. Jangan langsung bicara belum teacher kasih izin. Nggak sopan begitu ya nak ya. Kalau mau tanya sesuatu angkat tangan. Jadi PB jangan angkat tangan terus di situ. Ya. Ya Samuel, kenapa? Jangan angkat tangan terus. Kalau mau bertanya baru teacher. Ngapain pula si Samuel tepuk tangan? Ada yang ini. Jadi kalau mau bertanya baru angkat tangan PB. Apa yang mau kamu tanya PB? Ada, kamu angkat tangan dari tadi. Kalau tidak ada, turunkanlah tanganmu. Yang sopan itu kalau mau bertanya, kasih tangan begini. Nanti teacher suruh dia gitu. Kalau tidak ada, jangan angkat tangan terus. Kan teacher bingung. Ngapain si PB dari tadi begini angkat tangan terus? Ya, oke, sudah. Tinggal 6 menit lagi. Jadi perhatikanlah. Ada arti dari Pantekosta, turunnya Roh Kudus, kedatangan Roh Kudus bisa. Sekarang Roh Kudus adalah, dia adalah pribadi yang nyata. Tahu pribadi yang nyata? Maksudnya dia itu punya pribadi nyata. Jadi dia ada. Dia itu sepasti udara yang kita hirup. Kalau kita hirup udara ada kan? Jadi Roh Kudus itu nyata, nah, dia ada, ya. Dan dia tinggal, nomor 1 itu lihat, halaman 105. Dia tinggal di hidup orang percaya. Kalau kamu nggak percaya, Roh Kudus nggak bisa tinggal di hatimu. Jadi yang pertama ingat, dia adalah pribadi yang nyata tinggal di hidup anak-anak Tuhan. Nah, gampang kan? Pribadi yang nyata tinggal di hidup anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, Roh Kudus itu adalah Allah. Tadi kan udah teacher bilang, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi kalau ditanya Roh Kudus itu siapa? Dia Allah. Dia Tuhan Yesus. Dan dia pribadi yang nyata, yang tinggal di hidup orang percaya. Lalu Roh Kudus itu dia Allah yang memiliki akal, pikiran. Dia bisa mikir. Makanya waktu Ananias dan Sapira, si Petrus didustai si Ananias, Petrus kan bilang, kamu mendustai Allah. Waktu itu si Petrus sedang penuh Roh Kudus. Roh Kudus baru memenuhi hidupnya luar biasa si Petrus. Sampai orang sakit pun bisa, orang lumpuh pun disembuhkan oleh si Petrus. Dia sedang penuh Roh Kudus masih ada di hidupnya. Datang si Ananias bohong, langsung mati kan? Langsung Petrus bilang, kamu mendustai Allah, Ananias. Datang lagi istrinya, bohong juga, langsung mati detik itu. Karena apa? Roh Kudus nggak bisa dibohongi, dia punya perasaan, dia sedih kalau dibohongi. Dan dia punya akal budi, ya, dia bisa berpikir. Dia bisa kasih kita kepintaran. Dia bisa kasih kita karunia. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi jangan bingung. Ingat yang pertama dia pribadi yang nyata tinggal di anak-anak Tuhan. Yang kedua, dia adalah Allah yang punya akal, pikiran, perasaan. Tadi kan teacher udah bilang. Roh Kudus itu, Allah itu sama seperti tadi Dinda. Dinda itu punya roh. Rohnya Dinda bisa sedih. Perasaannya Dinda bisa sedih. Ya sama begitu juga dengan Tuhan. Jadi jangan bingung-bingung. Apa sih Roh Kudus gitu ya kan? Dari dia pribadi yang nyata tinggal di anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, dia adalah Allah yang punya akal, pikiran. Yang berikut, dialah roh kebenaran. Dia benar, roh yang benar. Kalau rohnya salah, bukan Tuhan itu, bukan Roh Kudus. Roh yang benar, roh Tuhan Yesus, roh penghibur. Nah, itu udah banyak. Jadi kalau ujian nanti, apa itu Roh Kudus? Udah bisa ya? Roh kebenaran, roh penghibur, Yesus itu sendiri, Allah banyak. Pribadi yang punya pribadi yang nyata, punya akal dan pikiran. Camkan itu, teacher sudah jelaskan. Jadi nanti kalau ujian harus bisa, oke? Itu di arti Roh Kudus. Sekarang perannya. Peran itu artinya tindakannya. Apa kerjaannya Roh Kudus itu? Apa yang Roh Kudus lakukan? Coba baca nomor 1 di PB. 105 PB. Nomor 1. Musa. Yuk.
Peran Roh Kudus. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari negeri perbudakan yaitu Mesir dan 70 tua-tua yang akan membantu Musa. Terus. 2. Para hakim Otniel, Gideo, Yafta, Simson. Oke, stop. Jadi di situ suara siapa itu? Nak? Nggak jelas. Matikan suaranya, oke? Peran Roh Kudus yang pertama adalah melaksanakan tugas jabatan tertentu. Jadi di situ lihat di situ Roh Kudus sudah ada dan bekerja 105, lihat bukumu. Roh Kudus sudah ada dan bekerja, tetapi sangat terbatas pada bangsa Israel dan hanya beberapa orang, yaitu mereka yang dipanggil Allah untuk melaksanakan tugas jabatan tertentu. Artinya, suara siapa ini? Alpares, matikan nak. Di perjanjian lama itu Roh Kudus sudah bekerja melalui hidup siapa? Si Musa, ada hakim-hakim, tapi masih terbatas. Lalu kita lihat halaman 106. Lihat 106. Ya. Peran atau pekerjaan Roh Kudus adalah menolong, memimpin, menghibur. 106 lihat bukumu. Dan menjadi teman setia. Coba tinggal 1 menit lagi kita coba bacakan siapa di sini yang cepat membaca ini? Samuel 106. Dalam Yohanes 16 bacakan. Ada 3 di situ. Nanti mungkin dia mati sendiri, nggak apa-apa nak ya. Bacakan aja dulu. 106 Samuel. Dalam Yohanes 14, 16. Suaranya. Sudah mau habis ini. Baca. Mana dibacanya? Peran Ayo, udah mati sendiri nanti dia ini. Ya, di situ ada menginsapkan, memberi pembenaran, dan memberi penghakiman. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus.